Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fik Aizah. Di sini saya selaku Tentor Matematika 2 ingin menjelaskan mengenai soal Matematika 2 UAS tahun 2024. Nah, di sini ada dua tipe soal. Untuk soal tipe A itu soal milik Pak Banu dan soal tipe B itu soal dari Pak Ferry. Nah, di sini saya akan membahas keduanya dan di sini akan saya awali untuk membahas soal tipe A. Nah, di soal tipe A ini ada 3 soal, di mana untuk soal yang pertama itu kita diminta untuk menghitung luas bidang datar di luar cos theta dan di dalam sin 2 theta. Nah, di sini sudah saya tuliskan langkah-langkah penyelesaiannya, di mana yang pertama itu kita harus menggambar kurvanya terlebih dahulu untuk bisa menentukan luas mana yang akan dihitung dan menentukan batas-batasnya. Nah, di sini sudah saya buatkan tabel untuk titik dan juga sudutnya. Kemudian saya juga sudah menggambar dari persamaan tersebut. Nah, inilah bentuk gambarnya. Di mana di sini garis berwarna biru itu merupakan garis dari fungsi cos theta dan garis merah itu garis dari fungsi sin 2 theta. Nah, berarti cos theta itu circle dan juga sin 2 theta itu berbentuk seperti apa ya namanya ini, bunga. Kemudian tadi di soalnya kita diminta untuk menghitung luas bidang datar di luar dari cos theta dan di dalam dari sin 2 theta. Berarti kita menghitung di luar garis biru ini dan di dalam si garis merah. Berarti kita menghitung itu mulai dari sini titik ke sini, sini, dan sampai sini. Jadi untuk di luas di daerah di dalam si biru itu tidak kita hitung, di bagian sini tidak kita hitung. Nah, maka dari itu untuk menentukan luasnya kita harus menentukan batas-batasnya dulu. Nah, di sini langkah kedua yaitu kita menentukan batas integrasinya dengan cara sama dengankan cos theta dengan sin 2 theta. Nah, sin 2 theta ini saya ubah bentuknya menjadi 2 sin theta cos theta. Itu saya dapatkan dari identitas trigonometri. Kemudian sin 2 tetanya saya pindah ruas ke kiri dan saya sama dengankan 0 sehingga saya dapatkan hasil cos theta dalam kurung 1 minus 2 sin theta. Nah, maka cos theta sama dengan 0 dan 1 min 2 sin theta sama dengan 0. Nah, sebenarnya dari sini tuh kita bisa hitung untuk menentukan batas-batasnya. Namun teman-teman untuk menentukan batasnya itu teman-teman bisa lihat dari gambarnya. Nah, di sini saya bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian 1 dan juga bagian 2. Nah, kita lihat di gambar bahwa bagian 1 itu di bagian yang sebelah kanan dan bagian 2 itu bagian sebelah kiri. Nah, untuk bagian 1 itu batasnya, jadi untuk menggambar itu kan pasti kita menggunakan sudut antara 5, 10, ataupun 15. Biasanya seperti itu. Nah, untuk gambar saya itu saya menggunakan per 15 derajat. Jadi ini 0, 15, 30, 45, 65, 60, 75, dan 90. Lalu untuk batas si bagian 1 itu perpotongannya kan antara garis merah dan biru itu kan di sini. Jadi dia itu berada di sudut berapa gitu. Berarti kan 0, 15, 30. Nah, berarti dimulai batas bawahnya itu 30 dan batas atasnya sampai sini, yaitu 90 derajat. Di mana 30 itu saya tuliskan jadi pi per 6 dan 90 jadi pi per 2. Kemudian di bagian 2 itu dari sini sampai sini lurus ya. Tapi karena dia simetris antara atas dan bawah, maka saya ingin menggunakan di bagian yang ini aja. Jadi batasnya adalah 90 sampai dengan 180. Seperti itu. Nah, tapi di sini saya menuliskannya 3 pi per 2. Karena ini tuh total dari sini dari 90 sampai sini, sampai 270. Enggak dibagi dua, enggak di mirror gitu. Tapi kalau di perhitungan nanti, saya menggunakannya yang di mirror gitu. Nah, kemudian langkah ketiga kita menghitung luasnya. Dimana luasnya itu adalah bagian 1 ditambah dengan bagian 2. Dimana bagian 1 ini itu ada 2 bagian mirror ya. Dan bagian 2 itu juga mirror.
Maka di sini itu untuk bagian 1 dan 2 saya kalikan dengan 2 masing-masing. Nah, kemudian di sini bagian 2, kenapa nanti teman-teman mikir kenapa batasnya beda antara yang bagian ini dengan yang ini? Karena untuk yang saya tuliskan di bagian ini, itu batasnya sampai pi saja, pi/2 sampai pi. Berarti cuma setengahnya. Maka dari itu di sini saya kalikan dengan 2. Apabila teman-teman ingin tidak dikalikan dengan 2, teman-teman bisa langsung menggunakan batasnya pi/2 sampai 3 pi/2. Bebas. Lalu di sini luasnya itu adalah rumus umumnya itu adalah setengah dikalikan dengan integral dari persamaannya atau fungsinya dikuadratkan. Nah, maka dari itu saya langsung tulis di mana bagian 1 itu adalah 2 dikalikan dengan setengah dengan batas bawahnya pi/6 dan batas atasnya pi/2 sin kuadrat 2 theta ditambah dengan bagian 2-nya 2 dikalikan setengah dengan batas bawahnya pi/2 batas atas pi sin kuadrat 2 theta. Mohon maaf ini saya tulisnya kebalik ya. Terus kemudian karena ini fungsinya sama sin kuadrat 2 theta, maka dari itu saya ingin mengintegralkan sin kuadrat 2 tetanya. Nah, di sini sudah saya berikan penjelasan bahwa untuk menyelesaikan integralnya kita perlu menggunakan integral substitusi. Nah, di sini saya misalkan 2t-nya itu adalah t, sehingga t aksennya adalah 2. Maka integral dari sin kuadrat 2t adalah integral sama dengan itu integral dari sin kuadrat t/2 dt. Nah, itu teman-teman bisa pelajari untuk memahami integral substitusi dari perpindahan dari ini ke ini. Lalu berarti kita bisa tuliskan bahwa integral sin 2 theta sin kuadrat 2 theta d theta itu sama dengan integral dari sin kuadrat t/2 dt. Nah, di sini juga saya berikan keterangan bahwa sin 2t itu sama dengan 1 minus cos 2t/2. Ini merupakan identitas trigonometri. Sehingga bisa kita teruskan lagi bahwa integral dari sin kuadrat 2 theta d theta itu sama dengan setengah dikalikan dengan integral 1 minus cos 2 theta cos 2t/2 dt. Nah, di mana ini setengahnya bisa kita keluarkan. Kemudian tinggal yang di dalam integral itu sisa 1 minus cos 2t dt. Nah, untuk cos 2t ini kita selesaikan lagi dengan integral substitusi. Namun tidak saya tuliskan di sini. Lalu bagian yang ini kita hitung akan menghasilkan 1/4 dalam kurung T minus sin 2t/2. Nah, T minus sin 2t/2 ini merupakan hasil integral dari 1 minus cos 2t dt. Nah, ingat juga bahwa T itu sama dengan 2t. Nah, di sini T sama dengan 2t sehingga persamaannya itu menjadi 1/T dalam kurung 2 theta dikurangi dengan sin 4 theta/2. Kemudian kita sederhanakan akan kita dapatkan hasil setengah theta dikurangi dengan sin 4 theta/8. Itu merupakan hasil integral dari sin kuadrat 2 theta. Nah, kemudian tinggal kita hitung, karena sudah kita hitung semua, tinggal kita masukkan batas-batasnya. Nah, ini kita masukkan batas-batasnya, ini merupakan bagian 1, ini merupakan bagian 1, dan ini merupakan bagian 2. Ini kan? Terus, lalu kita hitung, kita masukkan dengan batas-batasnya, akan kita dapatkan pi/6 ditambah dengan akar 3/16 ditambah dengan pi/4. Maka luasnya adalah 5 pi/12 ditambah dengan akar 3/32 satuan luas. Jadi, luas bidang datar di luar dari cos theta dan di dalam sin 2 theta adalah 5 pi/12 ditambah dengan akar 3/32 satuan luas. Seperti itu. Kemudian untuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua yaitu kita diminta untuk menghitung luas yang dibatasi oleh Y sama dengan nim X dan Y sama dengan X kuadrat.
Nah, di mana di sini saya asumsikan NIM-nya adalah 4, sehingga untuk fungsinya yaitu Y sama dengan 4X dan Y sama dengan X kuadrat. Nah, di sini langkah pertama kita harus menggambar grafik dulu. Kita menggambar grafik, kemudian ini gambar grafiknya. Nah, di mana untuk garis berwarna biru ini merupakan fungsi dari Y sama dengan X kuadrat, dan garis hijau ini merupakan grafik dari Y sama dengan 4X. Kemudian langkah kedua kita harus menentukan titik potongnya. Nah, titik potong itu sebenarnya untuk apa? Titik potong itu digunakan untuk menentukan batas dari integralnya. Nah, untuk menentukan titik potong, kita sama dengankan 4X dan juga X kuadrat, ya kan? Kemudian di X kuadrat ini saya pindah ruas ke kiri, sehingga nanti bentuknya menjadi 4X dikurangi X kuadrat, dan kita jabarkan kayak kalau nggak salah itu distribusi, sehingga kita dapatkan hasil X dikalikan dengan dalam kurung 4 min X tutup kurung sama dengan 0, sehingga X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 4. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X-nya, kita tinggal mencari nilai Y-nya. Nah, di mana untuk mencari nilai Y itu kita masukkan ke persamaan ke fungsinya, ke ini persamaan Y sama dengan 4X dan Y sama dengan X kuadrat. Nah, untuk Y1 itu kita dapatkan 0 dan Y2 sama dengan 16. Kemudian dua titik potongnya adalah 0,0 dan 4,16. Nah, ini tuh titik potong itu bisa kita cek dari gambarnya. Nah, ini 0,0. Mereka berpotongannya di sini, benar di 0,0. Kemudian yang kedua di 4,16. Di mana per kotak ini adalah dua satuan, maka di sini berarti 2, 4. Benar 4, dan yang Y-nya adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nah, benar 4,16. Berarti titik potongnya sudah benar dan gambarnya juga sudah benar. Lalu karena di sini saya menggunakan piasnya itu pias apa vertikal, maka untuk batasnya itu adalah dari 0 sampai dengan 4. Nah, untuk hitung luasnya kita menggunakan integral rangkap 2. Nah, untuk batas yang untuk integral yang pertama itu merupakan batasnya, kemudian yang integral yang kedua itu merupakan dari fungsinya. Nah, kemudian kita integralkan yang pertama menjadi seperti ini. 4 integral dari 4x min x kuadrat dx dengan batas 0 sampai dengan 4. Kemudian kita integralkan 4x, kita integralkan berarti 4 dikalikan dengan x per 2 pangkat 2 ya, berarti 2x kuadrat, kemudian yang x pangkat 2 itu menjadi sepertiga x pangkat 3 atau x pangkat 3 per 3. Kemudian kita hitung, kita masukkan batas-batasnya sehingga kita dapatkan luasnya adalah 2/3 satuan luas. Jadi luas yang dibatasi oleh Y sama dengan 4X dan Y sama dengan X pangkat 2 adalah 32/3 satuan luas. Seperti itu. Kemudian soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini kita diminta untuk menghitung volume benda pejal di oktan 1, berarti itu dari 0 sampai dengan pi per 2 atau 90 yang dibatasi oleh tabung X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 4, Z sama dengan 0, dan Z sama dengan NIM. Nah, NIM-nya sama dengan 4. Nah, di sini kita harus menentukan batas-batas integralnya. Tapi di sini batas integralnya itu ada 3. Yang pertama itu dari tetanya, batas integral teta, kemudian R-nya ataupun jari-jari, dan yang ketiga adalah Z-nya. Nah, untuk tetanya tadi sudah disebutkan di oktan 1, berarti di 0 sampai di antara 0 sampai dengan pi per 2. Nah, untuk R-nya itu kita menggunakan persamaan yang X ini, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Di sini sudah saya kasih keterangan bahwa persamaan untuk lingkaran dalam koordinat kartesius itu adalah ini, di mana R kuadratnya itu sama dengan 4. Nah, berarti R-nya adalah 2.
sehingga batas untuk R-nya di antara 0 sampai 2. Kemudian untuk Z-nya tadi asumsinya 4, maka dari 0 hingga 4. Kemudian kita bisa menghitung volume benda pejal pada oktan 1, itu seperti ini. Rumusnya adalah 1/4 dan integralnya itu 3 kali, ya teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Kemudian kita integralkan dulu, untuk yang pertama kita integralkan dari ini, dari belakang ya integralnya. Dari sini kemudian kita dapatkan 4R. Kemudian dari 4R kita integralkan ke sini, itu kita dapatkan 8. Kemudian 8 kita integralkan lagi, kita dapatkan ini. Integral ini kita dapatkan 1/4 8 theta dengan batasnya 0 sampai pi per 2. Kemudian kita hitung teman-teman, ini sebenarnya perhitungannya sederhana. Teman-teman bisa pelajari sendiri, ini sangat sederhana karena apa yang diintegralkan itu tidak terlalu banyak. Sehingga kita dapatkan volumenya itu pi satuan luas. Jadi volume benda pejal di oktan 1 yang dibatasi oleh X dengan 4, Z sama dengan 0, dan Z sama dengan 4 adalah pi satuan volume. Itu ada pembahasan untuk soal tipe A atau soal milik Pak Banu. Kemudian kita akan membahas soal tipe B, untuk soal dari Pak Ferry. Nah, di sini juga ada 3 tipe soal, akan saya bahas dulu dari soal yang pertama. Nah, di sini soal yang pertama kita diminta untuk mencari panjang kardioda dari 2 plus cos theta pi, di mana kardioda dibentuk karena pi berubah dari 0 sampai dengan 2 pi. Nah, di sini langkah-langkahnya sama. Yang pertama kita pasti harus menggambar dari kardiodanya tersebut. Di sini sudah saya sajikan tabelnya dari masing-masing titik dan juga sudutnya. Ini saya dapatkan gambar seperti ini. Kardiodanya. Nah, lalu yang kedua adalah kita langsung menghitung panjang kardiodanya. Nah, untuk batasnya sudah diketahui di soal, yaitu dari 0 hingga 2 pi. Nah, seperti ini. Dimana untuk panjang kardioda itu rumusnya adalah S sama dengan integral dari batas bawah dan batas atas, akar dari persamaannya itu kita kuadratkan ditambah dengan persamaannya yang kita turunkan, kemudian kita kuadratkan d theta. Nah, untuk mempermudahnya kita harus menghitung ini sebelum diakar. Nah, ini kita kerjakan dulu, di mana rho-nya adalah 2 plus cos theta, itu adalah soalnya, ditambah dengan turunan dari 2 plus cos theta. Nah, turunan dari 2 plus cos theta itu adalah minus sin theta. Nah, kita hitung, masing-masing kan ini kita kuadratkan, kita hitung. Dimana hasil dari 2 plus cos theta kuadrat itu adalah 4 ditambah dengan 4 cos theta ditambah dengan cos theta kuadrat. Dan hasil dari minus sin theta kuadrat adalah sin theta kuadrat. Kemudian cos theta kuadrat dan sin theta kuadrat ini adalah sama dengan 1. Itu merupakan dari identitas trigonometri. Sehingga hasilnya adalah 5 ditambah dengan 4 cos theta. Nah, 5 plus 4 cos theta ini susah untuk dikerjakan apabila kita integralkan. Maka kita harus mencari bentuk lain yang lebih mudah untuk kita integralkan. Nah, kita dapatkan bahwa 5 plus 4 cos theta itu sama dengan 2 cos theta ditambah 1 kuadrat ditambah 4 sin theta kuadrat. Nah, teman-teman bisa buktiin bahwa hasilnya ini merupakan sama dengan 5 plus 4 cos theta. Kemudian kita integralkan, kita masukkan ke persamaan ke rumusnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita akarkan. Berarti kita tinggal menghilangkan si pangkat-pangkat yang ini, maka jadi seperti ini. Ya kan? Terus kita kita integralkan 2 cos theta plus 1 ditambah 2 sin theta, kita integralkan, kita dapatkan ini. Kalau sudah kita masukkan batas-batasnya, kita hitung dan kita dapatkan panjangnya adalah 2 pi satuan panjang. Sehingga panjang dari kardioda tersebut adalah 2 pi satuan panjang. Kemudian soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini kita diminta untuk menghitung luas yang dibatasi oleh parabola
Y kuadrat sama dengan NIM kurangi X ditambah Y kuadrat sama dengan NIM kurangi NIM X, dimana asumsi NIM-nya adalah 4. Sehingga fungsinya itu Y kuadrat sama dengan 4 min X dan Y kuadrat sama dengan 4 min 4X. Kemudian kita gambar dulu parabolanya dan kita menentukan titik potongnya. Ini gambarnya jadi seperti ini. Nah, untuk nih, saya mau ada keterangan untuk bias horizontal, maka persamaan itu harus kita ubah. Nah, kalau teman-teman menggunakan bias vertikal, itu persamaannya itu tidak perlu diubah. Kalau vertikal itu persamaannya adalah Y sama dengan, tapi kalau horizontal itu adalah X sama dengan. Nah, karena saya menggunakan bias horizontal, maka Y-nya ini harus saya ubah menjadi X sama dengan. Jadi seperti ini. Jadi untuk Y kuadrat sama dengan 4 min X, kita ubah menjadi X sama dengan 4 min Y kuadrat. Dan Y kuadrat sama dengan 4 min 4X, kita ubah menjadi X sama dengan 1 minus Y pangkat 2 per 4. Kemudian kita bisa menentukan titik potongnya. Nah, untuk titik potongnya, itu kita sama dengankan ini. 4 min X dan juga 4 min 4X. Kita sama dengankan, akan kita dapatkan hasil titik potongnya itu adalah 0,2 dan 0,2, di mana 0,2 saya asumsikan pi dan 0,2 adalah Q. Di sini. Nih. Berarti ini adalah P dan ini adalah Q. Kalau sudah, kita menghitung luas dari parabolanya. Nah, menghitung luas dari parabolanya, kita berarti batasnya adalah 0 hingga 2. Nah, karena dia simetri terhadap sumbu X, maka untuk luasnya nanti kita perlu kalikan dengan 2. Nah, di sini ada 2-nya itu, fungsinya ada 2 itu karena dia simetri terhadap sumbu X. Sehingga luasnya itu kita bisa dapatkan menggunakan integral rangkap 2 ya. Di sini seperti ini kita tuliskan. Kemudian kita hitung integralnya dan kita dapatkan luasnya adalah 8 satuan luas. Sehingga luas dari parabola tersebut adalah 8 satuan luas. Nah, untuk menghitung integralnya saya rasa tidak perlu saya jelaskan terlalu banyak karena ini basic ya untuk di matematika 2. Kemudian soal yang terakhir yaitu kita diminta untuk menghitung Cartesius yang dibatasi oleh hiperbola X sama dengan 16 dan garis Y sama dengan X, Y sama dengan 0, dan X sama dengan 8 yang terletak di kuadran pertama. Nah, yang pertama kita harus menggambar hiperbola dan menentukan titik potongnya dulu. Nah, untuk gambarnya itu yang ini guys. Untuk gambarnya itu berarti dari ini, lihat kursor saya ini, sini, 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 ke sini. Jadi gambar itu yang di dalam ini. Nah, di sini saya bagi lagi menjadi 2. Ada R1 dan juga R2 karena di sini itu dia tuh apa ya? Kenapa kedua? Karena dia itu di bagian yang harus dihitung itu ada titik potongnya. Ini titik potong Q. Jadi dia harus dibagi 2 di titik potong Q tersebut. Seperti itu. Nah, ini ada keterangan karena menggunakan bias horizontal sehingga persamaan harus dirubah. Tadi karena dia menggunakan horizontal, maka persamaan harus berbentuk X sama dengan. Nah, di mana tadi fungsinya adalah X sama dengan 16, sehingga X sama dengan 16 per Y. Seperti itu. Kemudian kita menentukan titik potongnya. Nah, untuk titik potongnya, kita sama dengan kan 16 per Y dan juga Y. Ini ya. Maaf. Kemudian kita dapatkan Y sama dengan 4. Bagaimana? 16 itu berarti kan sama dengan ini dikalikan Y kuadrat. Berarti Y-nya adalah 4, akar 16. Nah, apabila Y sama dengan 4, maka dapat ditentukan X sama dengan 4. Karena apa? Karena Y sama dengan X. Di sini sudah ada keterangan. Y sama dengan X.
maka titik potongnya maka titik potongnya adalah 4,4. Lalu untuk yang Q, P itu yang di sini, 4,4. Kita lihat apakah benar. 1, 2, 3, 4. Benar. 1, 2, 3, 4. Benar. Dan titik Q-nya itu kalau digambar itu 8,2. Mari kita lihat perhitungannya. Kita sama dengankan dengan 8. Nah, kita dapatkan ini sama dengan 2, dan kita substitusikan, kita hitung-hitung, kita dapatkan titik potongnya adalah 8,2. Benar. Kemudian untuk menentukan luas hiperbolanya, nah ini cukup panjang teman-teman, tapi sebenarnya itu gampang. Nah ini, maaf, ini harusnya menjorok ya. Untuk menentukan luas hiperbolanya itu adalah integral dari isi bagian R1 dan juga R2. Nah untuk R1 itu batasnya adalah 2 sampai 4. Nah benar, karena dia adalah dari sini sampai sini, 2 sampai 4. Kalau Q itu adalah 0 sampai 2, karena dia kalau vertikal itu berarti batasnya yang kalau dia biasnya horizontal berarti dia tuh batasnya itu yang vertikal. Tapi kalau vertikal berarti dia tuh batasnya yang horizontal. Nah, karena kita menggunakan bias horizontal, maka batasnya adalah yang vertikal. Q adalah 0 sampai 2 dan P sama dengan 2 sampai dengan 4. Kemudian kita masukkan persamaannya seperti ini, kemudian kita hitung, kita integralkan, kita turunkan teman-teman, dan kita akan mendapatkan bahwa luas hiperbolanya adalah 448 satuan luas. Nah, ini untuk perhitungan integralnya sudah saya tuliskan sedetail mungkin, dan saya harap teman-teman bisa paham dengan yang saya tulis, dan saya tidak akan menjelaskan ini dalam video. Nah, di sini sehingga luas dari hiperbola adalah 448 satuan luas. Seperti itu. Nah, karena soalnya sudah kita bahas semua, maka pembahasan FSC UAS Matematika 2 cukup sekian. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai SNJ ini, teman-teman bisa tanya ke line saya. Line saya itu namanya adalah NPL WAFQ. FQ. Nah, ini teman-teman bisa hubungi saya di sini apabila ada pertanyaan mengenai FSC maupun SNJ Matematika 2 UAS tahun 2025. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun kalimat yang nggak sesuai ataupun ada yang membingungkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.